Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eka Putri Lestari, perawat dari Stikes Malang Malang. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Eva. Mbak Eva. Bagaimana perasaan Mbak Eva? Apakah tidurnya semalam nyenyak? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang sebentar? Mbak mau? Nah, kita berbincang-bincang mengenai benda-benda tajam yang ada di sekitar Mbak dan bagaimana caranya mengendalikan dorongan Mbak untuk melakukan bunuh diri. Mbak setuju ya? Nah, tujuannya ini agar Mbak mengetahui benda-benda tajam apa saja yang harus Mbak hindari dan bagaimana cara Mbak untuk mengatasi dorongan untuk Mbak melakukan bunuh diri. Mbak maunya di sini apa di lain tempat? Di sini aja. Untuk waktunya Mbak mau berapa lama? Terserah Mbak. Bagaimana kalau 10 sampai 15 menit ya Mbak? Iya. Nah, Mbak setuju ya? Baik, kita mulai sekarang ya Mbak ya. Mbak, apakah Mbak tahu benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak? Penting. Nah, seperti ini. Saya ambil, boleh? Rumah Kan kater. Mbak punya ini juga. Saya ambil dulu ya Mbak. Sama ada jarum. Ada jarum. Nah, sekarang Mbak kan sudah bisa mengenali benda-benda yang dapat membahayakan Mbak. Jadi ini saya simpan dulu Mbak ya. Jadi kalau ada benda tajam selain ini lagi Mbak jauhi ya, jangan Mbak dekati. Apa yang membuat Mbak ingin bunuh diri? Jadi gini Mbak. Kalau begitu apa yang Mbak lakukan jika Mbak menghadapi masalah seperti itu? Nah, saya biasanya coret-coret jari pakai cutter itu Mbak di sini. Apa Mbak nggak merasa kesakitan? Enggak Mbak, kalau misalnya saya udah coret-coret pakai cutter merasa nyaman, tenang. Hal itu tidak baik ya Mbak, itu harus dijauhi, itu membahayakan diri Mbak. Nah, ketika ada benda-benda tersebut, Mbak harus menjauhinya. Apa Mbak mengerti? Mengerti. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah mengetahui benda-benda yang membahayakan diri Mbak? Saya merasa aman Mbak, soalnya kalau melihat ada cutter saya mau coret-coret tangan saya pakai cutter. Nah, selama kita tidak bertemu, Mbak kalau bertemu dengan benda-benda seperti itu, Mbak segera menjauhinya ya. Nah, sekarang saya akhiri dulu Mbak ya perbincangan untuk hari ini. Besok kita bertemu lagi, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Mbak bisanya jam berapa kira-kira? Jam kayak sekarang aja. Kayak sekarang saja, di sini atau di tempat lain Mbak? Di sini aja. Berarti kita besok ketemu lagi jam 10 Mbak ya. Jadi kita besok membicarakan tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan cara menghargai diri sendiri. Baik, kalau begitu saya akhiri Mbak ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi Mbak ya. Ya, Nah, bagaimana sekarang perasaan Mbak? sudah enak kan, tadi malam juga udah bisa tidur. Alhamdulillah Mbak ya. Nah, sesuai dengan kontrak kemarin, apakah Mbak kemarin masih ingat ya? Kita akan berbincang-bincang mengenai cara
kita berpikir positif tentang diri sendiri dan cara menghargai diri kita bahwa diri kita berharga. Mbak maunya kita berbincang-bincang di sini apa di luar? Di sini aja. Di sini aja. Mbak maunya berapa lama? Terserah mbaknya, sama yang kayak kemarin aja. Iya, jadi kita berbincang-bincang sekitar 10-15 menit ya Mbak. Apakah Mbak setuju? Setuju. Sekarang dari bagian tubuh Mbak, apa yang Mbak tidak disukai? Semuanya mbak. Semuanya. Alasannya apa Mbak? Saya merasa tidak cantik, tidak seperti cewek-cewek lainnya kayak cantik gitu. Saya merasa badan saya semua ini kayak salah. Kalau begitu, mulai dari sekarang, cobalah Mbak untuk berpikir positif mengenai diri Mbak. Dengan cara berpikirlah kalau Mbak ini berharga, Mbak ini cantik, Mbak ini memang patut untuk dihargai orang lain. Cobalah Mbak berpikir dari sisi yang lain. Banyak di luar sana yang tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tidak bisa melihat. Mbak harus bersyukur dengan kesempurnaan yang telah Tuhan berikan kepada Mbak. Mbak mempunyai tangan, seluruh badan Mbak lengkap. Nah, Mbak harus berpikir positif bahwa Mbak ini adalah orang yang berharga. Begitu Mbak. Mbak juga bisa melakukan hal-hal positif seperti melakukan hobi Mbak, melakukan aktivitas-aktivitas rumah. Mbak bisa membaca, menulis yang Mbak sukai. Bagaimana Mbak, sudah paham? Paham mbak. Sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya mulai berpikir positif mbak terhadap diri saya sendiri. Nah, sekarang Mbak bisa menyebutkan tadi kegiatan-kegiatan positif yang Mbak bisa lakukan. Seperti membaca, mendengarkan lagu, menulis, menyapu. Nah, betul sekali Mbak. Mbak, selama kita tidak bertemu, Mbak bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti yang Mbak sebutkan tadi kalau menghadapi masalah. Apa ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya pamit. Jika ada masalah atau mau cerita, Mbak bisa menghubungi saya ya. Kalau begitu saya pamit Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya Eka Putri Lestari, perawat garis tikes. Kalau boleh tahu dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya Nanda Mbak. Saya Rafiq, Mbak. Apakah benar Bapak Ibu ini orang tua dari Eva? Ya Benar, benar Mbak. Mbak. Saya perawat yang menangani putri Bapak Ibu. Di sini saya akan mendiskusikan tentang tanda gejala bunuh diri dan cara melindungi diri dari bunuh diri. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya Mbak. Untuk waktunya ingin berapa menit? 15 menit aja Mbak. Baik, kalau begitu saya mulai ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu lihat dari perilaku anak Ibu dan Bapak? Kalau setahu saya kan saya nggak satu rumah ya Mbak sama anak saya. Oh begitu. Dia itu memang kayak penyendiri gitu loh Mbak. Dia itu sulit bercerita juga. Sama saya nggak bisa kayak mau cerita gitu Mbak. Tapi nggak tahu kalau ke bapaknya gimana. Ya, Saya juga kurang memperhatikan, Mbak, soalnya saya juga kerja di luar kota. Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu lebih memperhatikan tanda dan gejalanya untuk orang yang bunuh diri ini. Orang yang bunuh diri biasanya itu menunjukkan melalui percakapan seperti saya tidak ingin hidup lagi begitu. Apakah Bapak dan Ibu sering mendengar kalau Eva berbicara seperti itu? Kalau saya nggak pernah ya Mbak, soalnya Eva juga kayak kurang nyaman gitu loh cerita sama saya. Saya juga kan
Nggak di Bali, saya kan tinggalnya di Sulawesi gitu Mbak. Jadi kan kayak jarang ketemu gitu loh Mbak. Begitu. Jadi gini, kalau Mbak Eva berbicara seperti itu mohon didengarkan dengan serius dan mohon diperhatikan lagi cara kehidupannya itu seperti apa, apalagi bergaulnya dengan siapa, begitu. Jadi untuk pengawasannya Mbak Eva lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu. Iya Mbak. Jangan biarkan Mbak Eva mengunci diri di dalam kamar dan perlu dijauhkan dari benda-benda yang membahayakan dirinya seperti benda-benda tajam begitu. Kalau ART mungkin bisa, tapi kalau bodyguard mungkin tidak diperlukan ya Pak. Bapak cukup memberikan pujian kepada Mbak Eva atas tindakannya yang positif seperti itu. Terus nanti jika terjadi percobaan melakukan bunuh diri Mbak Evanya, bisa Bapak minta tolong kepada orang lain atau bisa langsung membawanya ke rumah sakit. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini enggak. Bapak dan Ibu bisa mengulangi cara-cara untuk mengatasi anggota keluarganya yang ingin bunuh diri. Bapak dan Ibu bisa mengulangi lagi cara-cara untuk mengatasi bila ada anggota keluarga yang ingin melakukan bunuh diri. Ya, kalau dari saya memberikan pujian yang lebih pada Eva. Kalau saya mungkin karena saya jauh ya Mbak, jadi saya akan coba lebih memperhatikan Eva lagi nanti ke depannya gitu Mbak. Baik, bagus sekali Bapak Ibu. Jika nanti ada tanda-tanda Mbak Evanya ingin melakukan bunuh diri, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami ya. Iya. Iya Mbak. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Dan juga